Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini, bahkan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, biarlah kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar untuk menyembah Tuhan. Walaupun saat ini kita belum beribadah seperti semula, walaupun kita pada saat ini masih beribadah dalam live streaming, itu tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah Tuhan, semangat kita untuk terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Sungguh Engkau Bapa yang baik, Bapa yang teramat sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Engkau mengurapi setiap kami, khususnya kami Tuhan yang mau benar-benar melayani-Mu pada saat pagi hari ini. Bahkan jemaat-Mu yang di rumah dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan melawat kami pada saat pagi hari ini. Karena kami mau menyembah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah pada saat pagi hari ini, hanya Engkau yang kami tinggikan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allah, katakan yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus. Amin. Yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku Yesus, Yesus, Kau Allahku
seruan kami. Haleluya. Kau tidak pernah melepaskan kami dari kasih. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku.
kuasa dari tempat maha tinggi yang sanggup memulihkan keadaan setiap kami. Hati yang terluka, hati yang belum memiliki kualitas hidup yang sungguh yang baik. Biarkan pada pagi siang ini kami datang kepada Engkau untuk menghadap dalam tata kudus-Mu Tuhan, mengucapkan syukur kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh belajarkan firman-Mu. Selagi waktu masih ada, berikan hati kesempatan, ya Tuhan, untuk melakukan tepat seperti apa yang Kau inginkan. Ampunilah kami Bapa, ampunilah kami. Roh Kudus, bekerjalah atas kami dan pulihkan seluruh kehidupan kami. Terlebih hati ini Tuhan, biarkan memiliki hati yang sungguh-sungguh hati Kristus ada dalam kehidupan kami. Kemurnian hati, kesungguhan hati dalam kekudusan-Mu yang terus kami boleh belajar dan belajar dan belajar, sehingga kami kelak didapati kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan, tidak cacat dan tidak celah di hadapan-Mu, hingga kami boleh hidup dalam berkenan dan layak di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih pada pagi hari ini, siapapun kami yang mendengar melalui dari live streaming ini Tuhan, dimanapun pemirsa yang ada untuk mendengarkan dalam firman Allah melalui jemaat-Mu setiap kami, mari pengurapan Allah Kau nyatakan bagi kami, sehingga setiap firman yang akan kami pelajari dan kami akan Tuhan diingatkan oleh firman-Mu. Pulihkan keadaan kami Tuhan, semua inilah waktunya Bapa, pemulihan segala sesuatu terjadi atas kami. Kami merindukan lawatan-Mu terjadi atas kami ya Tuhan, sehingga kami ketika kami hidup sungguh-sungguh berkenan layak di hadapan-Mu, maka kami tahu Tuhan, berkat anugerah kasih setia Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah menjadi doa permohonan kami saat pada pagi hari ini, dan mohon pengurapan Allah menyatakan kehidupan kami. Biarkan segala sesuatunya, kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, hadirat-Mu memenuhi tempat ini, yang kami tahu Tuhan dalam hati kami, sehingga pada saat ini Tuhan firman-Mu yang kami dengar Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, itu memulihkan keadaan kami dan hidup kami semakin hari semakin berkenan dan murni dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang rindu diberkati, katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dimanapun kita berada, seluruh setiap pemirsa yang ada yang mendengarkan di live streaming. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini betapa penting kita untuk mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita akan belajar Tuhan mengendaki segala sesuatunya, apapun yang kita kerjakan, semua apapun yang kita punya, segala sesuatunya Tuhan semua melihat hati. Betapa penting yang namanya hati, karena kita tahu dari situlah terpancar kehidupan. Oleh karenanya pada saat pagi hari ini kita akan belajar, hendaklah kita memiliki kualitas hati yang baik. Hendaklah kita memiliki kualitas hati yang baik. Oleh karenanya saudaraku, terlebih dulu kita akan belajar bersama-sama. Dari hati inilah semuanya itu terpancar, segala sesuatu adalah kita belajar pada pagi hari ini adalah tentang lidah atau perkataan. Lebih dulu kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-12. Kita akan melihat di sana saudaraku, hal yang sangat penting bagaimana kualitas kehidupan hati, sehingga kita tahu dari hati itulah kita bahkan bisa melihat bagaimana kita memiliki kualitas yang baik atau tidak. Kita akan melihat di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Perhatikan baik-baik, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik
dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Oleh karenanya saudara, kita bisa melihat betapa penting yang namanya hati. Dari hati inilah terpancar semua aliran dalam perkataan, semua dari pikiran, sikap, semua itu sumber dari hati. Betapa penting kita akan belajar bersama-sama untuk memiliki kualitas, yaitu hati yang benar di hadapan Allah, memiliki kualitas atau mutu yang murni, mutu yang baik, sehingga kita dalam kehidupan kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi saksi Allah, kita bisa menjadi terang di dunia ini, dan kita menjadikan membangun sesama bagaimana kita hidup. Oleh karenanya saudaraku, kita akan bisa melihat betapa sekarang ini kalau kita simak belajar bersama-sama, berapa banyak yang kita telah kecewa tentang dari mendengar perkataan orang lain. Berapa banyak kita di hari-hari ini kita bisa melihat dalam keluarga bagaimana hidup kita saat ini. Berapa banyak kita yang sudah menyimpan yaitu sakit hati. Dalam semua perasaan kekecewaan, semua kita melihat bahwa di hari-hari ini kita tahu tidak sedikit keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, saudara dengan saudara, teman, sahabat, semuanya, dan relasi, semua pekerjaan, semua relasi usaha, tidak sedikit orang yang juga memiliki kekecewaan dan sakit hati dari perkataan yang kita dengar. Oleh karenanya saudaraku, kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa semua yang keluar dari mulut itu sumber semua dari hati. Yang baik atau jahat, semua itu bisa dilihat hati baik atau tidak. Oleh karenanya kita perlu belajar bersama-sama di hari-hari ini, terlebih di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit. Apakah di hari ini kita sudah belajar bersama-sama untuk kita membangun, untuk kita mengingatkan, untuk kita mendorong, untuk kita terus mensupport orang yang sedang dalam keadaan mereka membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya kita menghadapi masa-masa yang sulit. Semua orang menghadapi hal yang sama, tetapi bagaimana kita? Apakah perkataan ini kita menyakiti orang? Ataukah perkataan ini kita menyinggung orang? Semuanya sebelum kita ucapkan itu dilihat dari diri kita sendiri. Apakah hati ini sudah memiliki kualitas hidup yang baik, memiliki kualitas yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah, sehingga perkataan yang kita sampaikan itu bisa menjadi berkat bagi semua orang. Oleh karenanya kita perlu belajar bersama-sama, karena lidah ini saudaraku itu menjadi satu hal yang perlu kita belajar. Mari kita akan melihat terlebih dahulu di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Perhatikan ayat ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan belajar bersama-sama. Ternyata lidah ini itu adalah roda kehidupan bagaimana. Dan segala sesuatu kalau kita bisa melihat, saudaraku, hidup dan mati itu semua dikuasai oleh lidah. Dan hal seperti inilah kita perlu belajar bersama-sama bagaimana kita hidup.
Oleh karena sekarang ini kita bisa melihat bagaimana pasangan suami istri, bagaimana pasangan kita bisa melihat saudaraku dengan pasangan masing-masing, bagaimana perkataan ini, sudahkah ini perkataan membangun atau pasangan kita saudaraku menjadikan satu menyakiti pasangan kita, dan antara orang tua dan anak, anak-anak dengan anak-anak, kakak adik saudara semua dengan anak-anak dengan orang tua. Bagaimana perkataan di hari-hari terakhir ini kita bisa melihat saudaraku, menjadikan satu hal yang sering saya dengar adalah perkataan yang suka menyakiti orang. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit. Mari Bapak Ibu Saudaraku, hendaklah kita semua bersama-sama, inilah waktunya untuk kita memiliki kualitas hati yang murni, hati yang benar, hati yang sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Bagaimana kita hidup di dunia ini, keegoisan semakin hari semakin nyata, dan kita melihat orang mementingkan diri sendiri ketimbang orang lain. Saudaraku, banyak orang sendiri yang suka saudaraku menyakiti, apalagi kalau hidup kita belum dipulihkan. Pujian tadi mengatakan hati kita dan kuasa dari Maha Tinggi itu memulihkan kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari kita mengkoreksi diri kita, sehingga Tuhan mengizinkan di dalam lockdown ini supaya tidak pergi kemana-mana. Kita seharusnya bisa mengintrospeksi diri. Bagaimana kita dapat belajar bersama-sama, antara kita keluarga bersama-sama. Itu Tuhan sedang memulihkan keadaan dunia sebelum Yesus datangnya kedua kali. Dikatakan firman Allah bahwa segala sesuatu pemulihan harus terjadi. Oleh karenanya, hari terakhir ini kita akan belajar. Hari-hari ini kita akan belajar bersama-sama. Hendaklah hidup kita memiliki hati yang berkualitas, yang benar di hadapan Allah. Oleh karenanya kita akan pelajari bersama-sama saudaraku, 3 hal kita akan pelajari bagaimana tentang perkataan atau lidah yang membangun, atau kita merusak, atau kita menyakiti. Hal saat ini kita akan belajar. Yang pertama saudaraku, kita perlu bagaimana kita memiliki suatu kualitas di dalam kehidupan kita. Itu bisa dilihat dari perkataan. Apakah perkataan ini menjadikan satu perkataan yang menyenangkan atau tidak? Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16 Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Hal yang pertama, untuk menjadikan kita bisa melihat dari kualitas hati kita baik dan benar atau tidak, kita bisa melihat dari perkataan. Hendaklah yang pertama ini kita harus memiliki, untuk kita bisa membangun sesama, hendaklah kita memiliki kata yang menyenangkan. Ayat 24 dalam Amsal pasal yang ke-16 dikatakan demikian. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak hidup kita di hari-hari ini suka memberikan perkataan yang menyakiti orang. Sekalipun mungkin orang ini tidak sadar, karena setiap kita punya tipe yang berbeda-beda. Setiap manusia punya latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang diem, ada yang terus menyerang, ada yang suka cuek, dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat antar kita dengan lawan kita, karena keegoisan itu seringkali terjadi. Aku kepenginnya dia seperti aku, belum tentu bisa. Tetapi bagaimana kita bisa mengimbangi, menjadikan tubuh ini yang tersusun dengan rapi, yang saling melengkapi. Di mana menjadikan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bapak Ibu
Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Gereja adalah terang bagi dunia. Gereja ini adalah garam bagi dunia. Menjadikan satu bagaimana pohon ini bisa dilihat baik dan tidak baik itu bisa dilihat dari buahnya. Bagaimana buah kehidupan kita? Sudahkah kita memiliki dalam perkataan kita itu perkataan yang menyenangkan orang? Dalam arti saudaraku, tidak menyakiti orang itu. Karena dikatakan dengan jelas perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Kalau kita bisa melihat sarang madu saudaraku, itu luar biasa. Sarangnya bisa menghasilkan madu. Madu ini bisa dikonsumsi oleh orang sehingga orang menjadi sehat. Sudahkah kita bisa seperti sarang madu ini saudaraku? Menjadikan satu kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Di mana menjadikan satu, dia akan menjadikan satu manis bagi hati, yang menyenangkan bagi hati orang yang mendengarkan. Misal saudaraku, jika kita suami dan istri pasti hidupnya satu berbeda. Orang tua dengan anak pasti memiliki karakter berbeda, pandangan berbeda. Mari, dalam teman sekerja Allah pun sama. Di dalam jemaat pun sama. Semua punya perbedaan masing-masing dan karakter yang berbeda-beda. Hamba Tuhan satu dengan yang lain pun sama. Tetapi bagaimana perkataan ini? Apakah perkataan ini menjadikan satu manis bagi hati, yang menyenangkan dan menyegarkan hati? Ketika kita sedang dalam keadaan mungkin galau, dalam keadaan kita mungkin punya satu banyak masalah, kerap kali perkataan ini menjadi perkataan yang menyakiti orang itu. Padahal orang ini sedang membutuhkan support, membutuhkan satu hidup yang benar-benar membutuhkan sesuatu yang bisa mendorong dia, membangun dia. Tetapi dalam kenyataan, dengan perkataan yang akhirnya menusuk dalam hatinya, yang akhirnya orang tersebut semakin kecewa dan semakin sakit hati. Oleh karena seperti paku saudara, kalau paku sudah ditancap, dipukul, dan dia sudah nancap, ketika dipukul lagi dia akan menancap, dipukul lagi dia akan menancap. Demikian juga hidup kita. Hendaklah ketika kita melihat ada suatu hal yang tidak berkenan, perlu kita cabut. Bagaimana dengan perkataan kita? Kalau perkataan kita suka menyakiti, maka orang ini tidak akan memiliki hati yang yang manis, hati yang baik. Oleh karena ini perlu kita saling bersama untuk memulihkan keadaan. Kita bersama-sama untuk saling belajar bersama-sama. Sehingga saudaraku, dikatakan adalah perkataan yang menyenangkan adalah obat bagi tulang-tulang. Saudaraku, menjadikan satu berapa banyak kita yang tidak pernah merasakan yang namanya sakit rematik di dalam tulang. Flu tulang, sakitnya luar biasa saudaraku. Di mana menjadikan satu hal, mari janganlah kehidupan kita dari perkataan kita suka menyakiti orang, tetapi kita perlu belajar bersama-sama untuk kita membangun satu dengan lain komunikasi yang baik. Hendaklah suami dan istri, orang tua dan anak memiliki komunikasi yang baik, menjadikan satu kita saling mengingatkan, saling kita menegur dengan baik, bukan kita saling menyalahkan atau saling menyerang. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak hidup kita juga demikian, yang akhirnya tanpa disadari mulut memperkatakan penghakiman. Ingatlah saudaraku, menjadikan satu kita bukan hakimnya. Siapa yang menghakimi, satu saat kita pun juga sama akan dihakimi. Oleh karenanya firman Allah mencatat bahwa kita tidak boleh menghakimi satu dengan lain. Lihatlah diri kita. Apakah diri kita sudah benar atau belum? Ataukah pandangan kita berbeda? Biarkan semua tugas kita adalah untuk saling mendoakan, saling menguatkan, kata-kata yang manis. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, belajarlah bersama-sama untuk kita tidak, saudaraku, memperkatakan kata-kata yang menyakiti atau yang melemahkan. Secara jujur, bagaimana kita keluarga, bagaimana antara suami dan istri di hari-hari ini? Sudahkah kita memiliki komunikasi yang baik tentang perkataan? Di dalam kita untuk saling perkataan yang harmonis.
perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang romantis seperti I love you, seperti kita berkata aku cinta engkau, aku mengasihimu. Berapa banyak sekarang ini suami dan istri yang mengatakan seperti itu, datang dari hati yang paling tulus. Bukan hanya hanya di mulut saja. Kualitas hidup itu semua di hati. Jika hati ini baik, ketika ada penekanan keluarga itu pun juga baik. Oleh karenanya kita bisa melihat, hendaklah kita di hari-hari ini menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi masa-masa yang sukar, belajarlah di dalam kita bersama, di dalam keluarga, untuk memiliki keluarga yang berkualitas. Sungguh Tuhan yang dimuliakan, yaitu apa? Hati. Dari hati kita pagi hari ini kita baca tentang lidah. Bagaimana perkataan? Apakah kita suka menyakiti orang? Suka ngerasani orang, gosip dan lain sebagainya. Tapi sikap ketika orang sedang digosip, belajarlah kita untuk menguasai diri. Bagaimana kita hidup? Yesus sendiri memberikan teladan. Ketika ia dituduh oleh banyak orang, Yesus diam. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-27, Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ketika Yesus di hadapan Pilatus, maka dikatakan demikian, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia atau terhadap Yesus, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Perhatikan ayat 14. Tetapi ia atau Yesus tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Berapa banyak ketika orang mengatakan sesuatu, ada baiknya kita diam dan ada baiknya kita juga memperkatakan dalam kebenaran untuk kita, saudaraku, membela. Di dalam hal tertentu kita perlu belajar, kita minta hikmat, minta pertolongan Tuhan. Bagaimana? Karena ini berbicara tentang hati. Jika hati ditekan, kalau ada firman kesabaran tentu dalam perkataan pun juga kita tahu. Yesus memberikan teladan. Ketika dia tahu kapan saat dia berbicara dan ada waktu, dia pun tidak berbicara. Di dalam penekanan yang ada, tuduhan-tuduhan yang ada, yang tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, saudaraku, sehingga Yesus pun mengajarkan kepada kita, yaitu diam. Sering saya katakan, silent is gold. Menjadikan satu hal kita perlu belajar, diam adalah emas. Bukan berarti dia adalah orang yang lemah, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu sehingga kita bisa melihat ketika dia menyerang, hendaklah kita untuk menjadi pendamai. Sebab jika kita menjadi pendamai, kita adalah anak-anak Allah. Oleh karenanya, saudaraku, kita perlu berbagi kasih. Ketika ada sesuatu yang memfitnah kita, belajarlah kita memiliki hati yang kualitas, yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Memiliki hati yang benar-benar itu seperti Tuhan Yesus. Ketika ada penekanan, Yesus tetap diam. Dia tetap tidak berkompromi. Apabila terjadi kompromi yang tidak baik, maka tidak mengherankan suami dan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, teman-teman, dan antara teman satu dengan lain, antara saudaraku, antara rekan kita hamba Tuhan, antara rekan kita pekerja Allah. Jika kita satu dengan yang lain, ketika mengatakan sesuatu, saling kita menyerang, saling kita berargumentasi, maka kita bisa melihat akan terjadi percekcokan yang tidak baik. Dalam hal ini, biarkan gereja Tuhan di hari ini menjadi berkat, supaya dunia melihat apakah Yesus ada dalam kehidupan kita, apakah sungguh kasih Allah ada dalam kehidupan kita, apakah benar Roh Kudus bekerja atas hidup kita atau tidak.
Jika melalui perkataan saja kita tidak bisa memberi pertanggungjawaban, yaitu hidup yang sikap yang baik, itulah kita bisa melihat kualitas hidup, yaitu hati yang benar. Oh, berarti kalau dia begini, hatinya sama seperti itu. Karena apa? Firman Tuhan tadi berkata, dari ucapan, itulah sumbernya dari hati. Baik atau tidak baik, sumbernya dari hati. Maka hati ini perlu dijaga, waspada, perlu diisi firman, perlu dijamah Tuhan, perlu dipulihkan. Bila kita sendiri belum dipulihkan, maka ketika terjadi penekanan, pasti sudah ketahuan. Perkataan pasti itu keluar dari hati. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama inilah kita perlu belajar, yaitu adalah kita mempunyai kata-kata yang menyenangkan, kata-kata pujian antara satu dengan lain, kata-kata yang terus memberkati. Sekalipun dia memfitnah kita, sekalipun dia menyakiti hati kita, perlu kita belajar untuk apa? Memberikan perkataan-perkataan sesuai dengan firman. Aku memberkatimu, aku mengasihimu. Demikian juga saudaraku. Sehingga ketika kita melakukan itu, maka terjadilah damai luar biasa di muka bumi ini. Jika sekarang kita berargumentasi satu dengan lain, punya keegoisan masing-masing, maka terjadilah perpecahan di mana-mana, terjadilah pertengkaran di mana-mana, sehingga Tuhan tidak dimuliakan melalui kehidupan kita. Oleh karenanya, biarkan pada pagi hari hal yang pertama adalah kita memiliki kata-kata yang menyenangkan bagi siapapun, sekalipun orang itu telah menyakiti kita. Belajarlah kita seperti Yesus, memberikan hal-hal tertentu. Dia memberikan perkataan mendoakan bagi dia, karena Tuhan mengatakan ketika Yesus disalib, dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudahkah kita memiliki kualitas hidup, yaitu hati? Karena dari perkataan keluarlah semua sumbernya dari hati. Mari kita lihat hati kita. Apakah hati kita memiliki kualitas mutu yang baik atau tidak? Semuanya dilihat dari proses kehidupan kita. Ketika terjadi penekanan, ketika terjadi percekcokan, perselisihan, terjadi beda pendapat, disitulah baru kelihatan hati yang sesungguhnya. Itulah yang pertama, kita perlu belajar. Dalam perkataan kita memiliki perkataan yang menyenangkan, bukan perkataan yang menyakiti orang lain, tapi perkataan yang yang menyenangkan, yang sedap didengar, yang enak, membuat hati ini senang, yang membuat tulang-tulang ini tidak sakit, menjadikan satu kehidupan kita yang tidak mematahkan semangat, tetapi memberikan dorongan supaya ini waktunya kita bergandeng tangan untuk kita memuliakan Tuhan bersama-sama, kita mengindahkan dan kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang kedua kita perlu belajar adalah kata-kata yang membangun. Dengan kata-kata yang membangun itu menyembuhkan hati kita. Sebagai satu contoh, kita akan bisa melihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, kita akan melihat satu contoh yang luar biasa. Naaman disembuhkan. Menjadikan kita lihat ayat yang kedua, ayat yang pertama kita lihat, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Lihatlah, perhatikan baik-baik. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Perhatikan ayat 2 sampai 4. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dengan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya,
Sekiranya Tuanku menghadap nabi di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Bapak, ibu, saudara, bagaimana perkataan ketika kita bisa melihat orang sedang dalam keadaan galau, sedang dalam keadaan sakit. Kerap kali mulut ini, saudaraku, berkata, lu karena lu berdosa, karena kamu salah, karena kamu gini. Akhirnya kita menghakimi. Itulah bukan kata-kata yang membangun. Lihatlah seorang pelayan gadis mengatakan kepada nyonyanya, biarkanlah dia pergi ke sana. Ada seorang nabi yang luar biasa. Bapak, ibu, saudara, sudahkah kita membantu dan menolong orang pada saat orang itu sedang galau? Bukan kita, saudaraku, di hari ini kita saling, saudaraku, saling menekan orang tersebut, tidak. Tetapi hendaklah kita memiliki hati, kualitas hati, ada belas kasih. Ada satu belas kasih kepada orang yang sedang mengalami sakit, sekalipun orang ini adalah pelayan, tidak terpandang. Dia adalah orang cuma hanya hamba. Seorang hamba siapapun bisa berkata kepada siapapun dan bisa dipakai oleh Tuhan bagaimana dia hidup. Sekarang ini kita dikatakan anak-anak Tuhan, bagaimana perkataan kita? Sudahkah perkataan ini bisa membangun? Atau perkataan yang suka menyakiti? Ketika orang itu disakiti, maka kita tahu orang itu pasti akan kecewa. Oleh karenanya, bagaimana kita hidup menghadapi satu realita di dalam masalah kehidupan kita, yaitu masalah ekonomi sedang terpuruk. Dalam saat kita menghadapi orang terpuruk, biarkan kita terus sering membangun. Percayalah, yakinilah, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti memberkati. Jangan kita mengatakan, saudaraku, lo sih gara-gara lo gua bilangin dulu lo gini-gini, sekarang lo gini, kamu syukur lo. Bukan gitu, saudara. Tetapi hendaklah perkataan yang suka membangun. Yakin, percaya, lo punya Tuhan Yesus. Yakin, pasti segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan segala sesuatu pasti ada waktunya. Dan kita tahu pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan disinilah, saudaraku, kita memberikan dorongan bagi mereka, iman yang timbul. Karena iman itu, yaitu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dalam kita sama, memberikan satu dorongan, perkataan yang membangun. Ketika, saudaraku, kita menghadapi orang-orang yang mungkin perkataannya tidak mengenakan, mari, adalah kita memiliki roh penguasaan diri untuk kita sabar. Seperti Yesus tadi ketika dituduh, ketika ia ditekan sama Pilatus, mengatakan, orang-orang telah melakukan ini menuduh kamu. Tapi Yesus tetap diam, yaitu belajar. Mengapa diam? Karena belajar kesabaran. Kesabaran. Banyak orang yang tidak sabar. Ketika orang disakiti, wah, belum tahu gua siapa, gua ini loh. Nah, saudaraku, dia sendiri aja nggak tahu siapa dirinya, apalagi kita. Oleh karenanya kita mau belajar. Janganlah pernah kita menjadi sombong. Segala sesuatu, semuanya kita nol. Hidup kita itu cuma hanya anugerah Tuhan. Semuanya itu hanya kasih karunia. Selagi waktu masih ada kesempatan, jangan pernah kita sia-siakan. Belajar melalui dari proses hidup. Yaitu apa? Hendaklah kita memiliki kualitas hidup, yaitu hati. Karena Tuhan bukan melihat luar, tapi Tuhan selalu melihat hati. Bagaimana hati tersebut? Sudahkah di hari ini kita memiliki hati seperti hati Kristus atau belum? Semua itu bisa dilihat dari buahnya. Ketika terjadi sesuatu, sudahkah dalam perkataan, perbuatan kita itu sungguh sesuai dengan firman Allah, yaitu kita suka membangun orang, sekalipun orang tersebut, saudaraku, mengalami dalam perkara-perkara yang luar biasa. Ini perlu dipulihkan. Dalam kata-kata ini perlu kita memberikan support, perlu kita memberikan, saudaraku, dorongan supaya setiap orang yang mendengar itu mengalami kesembuhan yang luar biasa. Inilah waktunya pemulihan segala sesuatu terjadi. Tuhan sanggup melakukan hanya dengan sekejap. Dia bisa sanggup memperkatakan pulih, semua bisa. Tetapi Tuhan tidak mau demikian.
Tuhan ingin memakai gereja Tuhan untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa melakukan sesuatu supaya dunia melihat bagaimana kita hidup. Sudahkah kita bisa menjadi tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang, dirasakan oleh semua orang bagaimana kita hidup? Sudahkah Yesus nampak dalam kehidupan kita atau masih belum? Mari kita mengkoreksi diri. Apakah kita hari-hari perkataan ini membangun atau tidak? Apakah kita suka menyakiti? Jika kita suka menyakiti, kalau kita sering melemahkan orang, mari belajar dan bertobatlah. Minta kepada Tuhan kemampuan untuk perkataanku dalam menjadi perkataan yang membangun, bukan perkataan yang melemahkan, bukan perkataan yang menyakiti, tetapi perkataan yang menyembuhkan orang yang membutuhkannya. Itulah yang kedua, saudara. Perlu kita belajar dan kita perlu jaga hati kita untuk kita memiliki kehidupan yang benar-benar, saudaraku, mengalami dalam kehidupan yang luar biasa. Yang ketiga, jika kita memiliki hati kualitas yang baik, sehingga dalam perkataan ini menjadi perkataan yang baik, maka masa depan itu pasti ada, dan Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita, yang orang menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10, berkata demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Lidah perlu kita jaga. Menjadikan jika kita ingin melihat hari-hari yang baik, Tuhan memelihara hidup kita, perlu kita harus memiliki kualitas hati. Dari hati inilah muncul buah, yaitu dari perkataan. Perkataan yang baik, perkataan yang menyakiti orang, perkataan yang suka kita melemahkan orang, atau perkataan kita yang membangun. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, perlu sekali kita mau belajar bersama-sama bagaimana perkataan kita. Karena dari perkataan inilah engkau punya hidup di masa depan. Engkau punya hari yang baik ketika engkau punya satu perkataan yang baik. Menjaga lidah inilah penting bagi kehidupan kita, saudaraku. Oleh karenanya, biarkan saat pada pagi hari ini kita lihat apakah kita punya perkataan yang lancang, perkataan yang seperti pedang, perkataan yang suka menyakiti, perkataan-perkataan yang tidak baik. Semua kita bisa melihat. Orang yang demikian bisa dilihat kualitas hati. Kalau kualitas hati baik, kita bisa dilihat dari perkataan. Karena kita tahu perkataan yang membangun atau tidak itu bisa dilihat dari kualitas hatinya. Karena dari hati inilah terpancar aliran kehidupan. Dari hati inilah senyuman, semua pikiran, semua itu sumbernya dari hati. Oleh karenanya perlu belajar bagaimana kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki hati yang sesuai dengan kehendak Allah? Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Amsal pasal yang ke-13, kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Tuhan tidak akan senang dengan orang yang memiliki bibir, yaitu bukan arti nilai lebar, tidak, tetapi perkataan-perkataan yang suka menyakiti orang, perkataan yang suka gosip, perkataan-perkataan yang suka menyinggung orang, perkataan-perkataan yang suka menjelekkan orang. Lihat diri kita, sudahkah kita benar atau belum? Disinilah saudara, mengapa banyak orang yang sakit,
Banyak orang menghadapi kekecewaan melalui dari teman, melalui dari orang yang terdekat, melalui dari orang yang sudah percaya kepada Kristus sekalipun. Kita perlu belajar pada pagi hari ini. Orang di hari-hari ini banyak yang sedang sakit rohani, tetapi mari perlu belajar, yaitu kita memiliki yaitu perkataan yang bisa menyembuhkan. Di dalam Amsal 12 ayat ke-18 berkata, Amsal pasal 12 ayat ke-18 mengatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikam pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Di hari ini mari belajar, suami dan istri, ketika engkau punya pasangan yang sedang sakit, belajarlah punya perkataan yang bijak, yang pandai mengatur perkataan, supaya apa? Orang yang mendengar memiliki kehidupan yang sakit menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini Tuhan mengingatkan luar biasa, menjadikan satu, hendaklah kita memiliki kualitas hidup, hati yang benar di hadapan Allah. Ketika hati ini kita belajar tentang satu hal, yaitu tentang perkataan atau lidah. Di dalam perkataan ini kita bisa melihat, yaitu kualitas hati, apakah baik atau tidak. Semuanya sumber dari hati. Jika dari perkataan kita baik, hendaklah mari kita perlu menjaga kualitas hati, karena Tuhan menghendaki biarkan kita memiliki hati seperti Kristus, memiliki hati yang menjadi tempat kediaman Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tidak berdiam, Roh Kudus tidak berduka atas kita, tetapi Dia berkarya melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, dimanapun kita berada, bisa menjadi berkat dan bisa memberkati banyak orang yang sakit sembuh, yang dalam keadaan dia sedang dalam keadaan low, bisa menjadikan membangun. Oleh karenanya pagi hari ini perlu kita belajar bagaimana kualitas hati kita. Dilihat salah satu kita belajar tentang perkataan atau lidah. Oleh karenanya bagi kita semua, bagaimana kita hidup, bagaimana sekarang perkataan kita. Ubah perkataan kita menjadi perkataan yang sungguh-sungguh, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, yang menjadikan satu yang membuat satu hati ini berseri-seri, yang membuat menyembuhkan orang yang dapat, saudaraku, yang sakit, yang dalam keadaan dia sedang terpuruk, disitulah dibangun, disitulah dia menjadi orang yang dalam keadaan perlu dihibur. Oleh karenanya marilah, hendaklah kita bersama-sama untuk saling menopang, saling kita berjalan bersama-sama, saling kita bekerja bersama-sama, dan saling kita menguatkan, bukan untuk kita saling menekan. Ingatlah siapa kita. Kita tidak perlu menghakimi, karena penghakiman itu semua hanya ada satu, Yesus Kristus. Siapa kita? Kita hanya hidup oleh anugerah Tuhan. Ayat yang terakhir menjadi satu kesimpulan di dalam Matius pasal yang ke-12. Di dalam ayat kesimpulan, ayat 36 sampai 37. Di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai ayat ke-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mana yang kau akan pilih? Menjadikan satu kehidupan kita akan dibenarkan oleh Allah, atau kita akan dihukum oleh Allah? Mari belajarlah dalam kualitas hati, yaitu keluar dari salah satu yang kita belajar adalah perkataan atau lidah. Biarkan kita perlu belajar, sebab kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Sampai sedalaman hati Tuhan akan menghakimi bagaimana orang itu, baik
atau tidak baik? Sudahkah kita sesuai dengan firman Allah? Sudahkah kita sesuai dengan kehendak Allah? Semuanya kita harus bisa memberi pertanggungjawaban. Oleh karenanya jangan pernah kita memperkatakan kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan, kata yang negatif. Ketika kau berkata cara negatif, ingatlah itu menjadi doa kita. Perkataan yang membangun, perkataan penuh dengan firman dan iman. Maka pada waktu kita berdoa bersama-sama untuk kita menerima pewahyuan dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan pada tahun 2020 ini. Tuhan mengatakan, jaga perkataan. Perkataan ini mari jadikan perkataan jika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Jangan pernah kau memperkatakan cara realita, tokomu sepi. Jika kau memperkatakan dan mengimani tokomu sepi, maka akan terjadi sepi. Tapi berkatalah, sekalipun secara realita sepi, tapi perkatakan ramai. Perkatakan, aku diberkati. Yakin, satu saat Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan kita tahu, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, yaitu yang mengucapkan sesuai dengan firman Allah. Jika kita memperkatakan perkataan yang positif, maka akan terjadi. Sebab firman yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi apa yang diucapkan akan terjadi dan terwujud hanya dengan waktu. Semua ini waktu Tuhan saja yang akan berbicara. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengkoreksi diri. Bagaimana kualitas hati? Sudahkah kita memiliki kualitas yang benar di hadapan Allah? Yaitu bisa dilihat dari salah satu kita pelajari perkataan, yaitu lidah kita. Segala sesuatunya kita perlu belajar, hendaklah kita bisa menjadi berkat. 3 hal yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan secara kesimpulan, semua kata-kata yang sia-sia, semua harus dipertanggungjawabkan. Maka jangan ada kata-kata yang kotor, jangan ada kata-kata yang sembrono. Semua ini biarkan dari mulut kita ini. Biarkan kita memuji Allah, menyenangkan Tuhan, memberkati banyak orang, menyembuhkan banyak orang, memulihkan banyak keadaan orang yang sedang membutuhkan. Disinilah kita menjadi saluran berkat. Semua dari Dia, oleh Dia, dan semua bagi Dia. Hidup kita, semua kita persembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini, siapapun di antara kita, mari kita perlu belajar untuk di hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan segala sesuatu. Biarkan mari pasangan suami istri, orang tua dan anak, ketika kau memiliki hati yang mungkin kau sedang sakit, engkau sedang menyimpan kekecewaan, sakit hati, mari lepaskan roh pengampunan semuanya. Jangan sampai terlambat, karena kita tidak tahu kapan saatnya, kita tidak akan tahu kapan waktunya. Tetapi ketika Tuhan memberikan waktu, jangan engkau sia-siakan waktu ini. Berikan waktu yang terbaik semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala semuanya kita hanya bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan, kebaikan semuanya kepada Tuhan, dan kita kembalikan kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Biarkan di hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita untuk kita memiliki kualitas hidup, yaitu hati yang berkenan di hati Allah. Itu melalui dari satu hal yang kita belajar adalah lidah, yaitu perkataan. Biarkan perkataan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Segala sesuatunya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur ya Tuhan
ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, amin. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya, Yesus. Naikkan syukur, kami naikkan syukur pada Engkau. Engkau telah berfirman pada kami untuk mengajarkan untuk kami memiliki kualitas hati yang benar-benar berkenan di hati-Mu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tangan kita bersama-sama. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, segala puji, amin, syukur bagimu, haleluya. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur, haleluya, syukur bagimu. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat syukur kami kepada Engkau. Tuhan telah mengajarkan kami, adalah kami memiliki kualitas hati yang baik, yang berkenan dan layak di hadapan-Mu. Biarkan kami memiliki mutu hati yang benar-benar, Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami telah belajar 3 hal. Biarkan itu terjadi atas kami, dan biarkan kata-kata kami menjadi kata-kata yang suka membangun, memiliki komunikasi yang baik, menjadikan satu kata-kata pujian yang mengeluarkan dari mulut hati kami. Itulah semua dilihat dari hati kami, bukan hati yang kata-kata yang menghakimi, bukan kata-kata yang suka gosip, bukan kata-kata yang suka melemahkan orang, tetapi adalah kami mau belajar, ya Tuhan, untuk kami memiliki kata-kata yang menyenangkan, yang kata-kata yang membangun, kata-kata yang kami tahu yang akan mendapatkan, mengalami hari yang baik untuk kami, Tuhan, memiliki satu kehidupan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Oleh karenanya Bapa, Tuhan telah mengajarkan kami, sebab kata-kata yang sia-sia semua kami harus bisa memberi pertanggungjawaban. Biarkan Tuhan berikan kata-kata yang sungguh menyenangkan Tuhan, sehingga ketika kami boleh memperkatakan semuanya ini Tuhan, ketika kami boleh memberi pertanggungjawaban ini kepada Tuhan, sehingga kami didapati menjadi hamba-hamba yang baik dan berkenan layak di hadapan-Mu. Pulihkan keadaan kami. Mungkin hari-hari ini kami telah memiliki hati yang sakit hati. Biarkan pulihkan keadaan kami Tuhan.
Biarkan rubah pasangan suami dan istri dengan kata-kata yang pujian, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan Tuhan, kata-kata yang sungguh-sungguh Tuhan saling kita membangun. Biarkan dimanapun kita berada sebagai teman sekerja Allah, bagi semua kita hamba-hamba Tuhan, bagi gereja Tuhan satu dengan lain, biarkan kami oleh memberikan perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Semuanya ini kami kembalikan ke hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarkan jangan sampai kami menyia-nyiakan waktu kami, biarkan jangan sampai kami menyia-nyiakan Tuhan kesempatan yang ada, tetapi biarkan ajarkan kami, didik kami ya Tuhan, untuk boleh kami memiliki kualitas hati kami yang benar dan layak di hadapan-Mu, yaitu melalui perkataan. Biarkan perkataan ini menjadi perkataan yang sungguh sesuai, tepat, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin pada semua setiap kami dipulihkan oleh Tuhan, hati yang luka dibereskan oleh Tuhan, hati yang kecewa dilepaskan semuanya itu. Dan kami yakin percaya inilah waktu kami untuk memiliki hidup karakter-Mu Tuhan, sehingga terjadi atas kami kasih Kristus ada dalam kehidupan kami. Semuanya dunia boleh melihat, menjadikan satu hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristuslah yang hidup, dan dunia bisa merasakan kasih Kristus terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, memberkati kami semua. Semua Tuhan dimuliakan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami keadaan setiap kami. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Mereka adalah wakil Allah. Jadikan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarkan Engkau sendiri akan bekerja melalui mereka untuk memulihkan negeri kami ini ya Tuhan. Dari keadaan COVID-19 ini, biarkan Tuhan kami, Engkau lawat setiap kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, yang kami tahu di balik semua ada satu rencana Tuhan yang sangat indah. Ajarkan setiap kami untuk mengerti rencana-Mu, supaya setiap kami sungguh-sungguh Tuhan, dalam keluarga demi keluarga dipulihkan. Semua bangsa-bangsa bertobat dan percaya kepada Engkau, karena Engkau menghendaki setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena Engkau adalah hakim dari segala-galanya. Tuhan, kami berdoa, biarkan pulihkan keadaan kami. Bangsa-bangsa semua kami merindukan, untuk inilah waktunya hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan nyatakan. Untuk kota kami, Tuhan memberkati. Dimanapun kami berada di wilayah, jadikan kami menjadi berkat semua bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Semuanya ini Tuhan, dari Tuhan, dan ini kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati kami semua pemirsa yang mendengarkan melalui live streaming ini. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam hamba-hamba-Mu dimanapun kami berada. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam keadaan yang mungkin hari-hari ini kami tidak bisa beribadah, tapi biarkan hadirat-Mu dan kemuliaan-Mu memenuhi kami, sehingga kami tahu pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, dan semakin dari kami semakin lekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam menjadi doa permohonan kami pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Pada saat jemaat Tuhan
Arahkan hatimu dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah pada saat ini kasih Allah turun atasmu, sehingga apapun yang kau kerjakan dibuatnya menjadi berhasil, menjadi beruntung dan selalu diberkati oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana